Oke, berjumpa lagi dengan saya di channel Golden Cobra Wonosobo. Karena kemarin banyak sekali orang yang minta mereview atau melihat seperti apa sih Cana Auranti CB Cina. Jadi karena hari ini tanggal 24 atau 25 ya. Pokoknya hari ini Cana Auranti Cina itu sudah masuk ke Indonesia dan sekarang sudah bisa kita mempertontonkan penampakan dari Cana Auranti Cina. Nah, seperti apa bentuknya ini? Kalian langsung melihat saja. Jadi kalau untuk Cana Auranti CB dari Cina, bentuknya ya nggak beda-beda jauh sih, cuman ukurannya jauh lebih besar dari CB yang biasa kita jual. Kalau kita biasanya menjual Auranti CB itu di size 3-4 cm, tapi khusus untuk Auranti CB Cina, dia itu datang udah di size 4 sampai 5 cm, bahkan tadi ada yang 6 cm. Kalau untuk penampakannya seperti ini ya. Kalau dari segi bar sama-sama saja sih, nggak ada yang beda, barnya berantakan, kalaupun simet ya pasti pecah karena Auranti CB bukan dilihat dari barnya. Kita para pecinta progres biasanya mencari Auranti CB itu karena mudah untuk kita progres menjadi ikan gondrong dan biasanya dorsalnya polos-polos. Kalau sekilas memang tidak terlihat perbedaan dari CB Indonesia dan CB Cina, tapi ini saya mau menunjukkan dari CB Cina itu yang paling menonjol adalah jarak antara dorsal belakang dan ekor itu mepet, seperti ikan-ikan WC pada umumnya. Kalau CB Indonesia itu biasanya jarak dorsal ke ekor itu agak jauh. Dia itu ada space gitu. Tapi kalau untuk CB Cina ini benar-benar mepet. Ya kalau besarnya sih kita nggak tahu ya, karena memang belum ada yang besar. Ini baru pertama kita order ikan itu dari Cina langsung. Ya memang lewat Venus sih, tapi baru pertama ini CB Cina masuk ke Indonesia. Mungkin kalau untuk update-nya bisa 1 bulan lagi kita bisa melihat perbedaan hasil dari CB Indonesia ataupun CB Cina. Nah, kalau dari bentuk kepala sama saja sih, dia bentuknya seperti ini, nggak beda jauh dengan CB-CB Indonesia. Barnya juga sama-sama saja, ini berantakan, tapi dari dorsal ke ekor memang benar-benar mepet seperti ikan WC dari India. Ya ini poin plusnya cuma di sini kalau menurut saya, ikan CB tapi berasa kita pelihara ikan WC. Kalau dari postur tubuhnya CB Cina yang saya lihat ini badannya juga panjang ya seperti CB-CB pada umumnya, tapi ada juga sebagian yang pendek, yang nggak terlalu panjang gitu loh, seperti ikan-ikan WC. Tapi overall memang sama-sama saja. Jadi kalian yang mau beli ikan CB, mau Indonesia, mau Cina, kalau menurut saya sih perbandingannya hanya di jarak ekor dan dorsal saja. Ada kelebihan dari CB Cina bahwa CB Cina itu dia langsung makan pelet karena di sana sudah dikasih pakan pelet. Di Cina itu kalau cacing sutra itu makan mewah. Makanya di sana tidak dikasih cacing sutra. Dia dari kecil ya katanya infonya sih ini langsung di pelet. Ya kita coba di rumah saja ini langsung makan pelet atau tidak. Tapi kalau yang saya lihat sih postur tubuhnya memang ikan-ikan sudah makan pelet karena ikan ini tidak terlalu gemuk berisi. Kalau ikan-ikan yang makan casut biasanya dia kan gemuk berisi, tapi khusus ikan-ikan CB Cina dia itu ada kurus-kurusnya gitu. Kalau untuk plus yang lain ya karena CB Cina itu jauh lebih murah daripada CB Indonesia. Cuman kita masih PR di adaptasinya ya. Karena yang jelas ini kita itu beda suhu, kita juga yang jelas beda negara. Tapi melihat dari pengiriman sampai ke sini ikannya mulus-mulus, ikannya sehat-sehat, berenang aktif, tidak terpantau ekor turun, ya kalau menurut saya ini ikan sudah cukup rekomendasi untuk kita pelihara di Indonesia. Nah, kalau kalian yang sudah membeli CB Cina, kalian kebingungan untuk memberikan pakan, ikan size segini sudah bisa kita kasih pakan cacing ya. Cacing kita potong-potong, kita pakai cacing tanah, kita potong-potong sesuai ukuran mulutnya, lalu kita masukkan, ikan ini sudah bisa melahap pakan tersebut. Kalian yang pakai pelet, kalian bisa pakai pelet ukuran 1 mili, 1 mm. Kalian mau pakai premium blue, premium maxi ataupun produk-produk pelet yang lain bebas. Cuman kalau dari saya selalu menyarankan untuk Auranti CB itu latihlah pelet pakai premium blue.
Karena dampak yang sudah saya lihat itu premium blue dicampur dengan potongan katak itu bisa mempercepat pertumbuhan dorsal. Jadi rimnya itu kelihatan ya. Rim itu tercipta memang karena dari faktor pertumbuhan dorsal yang cepat. Kalau untuk pemilihan tank kalian bebas, yang penting jangan pakai tank terlalu besar. Kalau ikan-ikan di tempat saya persiapkan di tank ukuran 20 ataupun 25. Ini persegi ya, saya nggak pakai tank yang memanjang, jadi 25 kali 25 ataupun 20 kali 20. Kalau kalian yang punya soliter ukuran kecil 15 kali 15 itu juga bisa dipakai. Nah, dari tank ini kita usahakan pakai background putih saja karena ikan-ikan ukuran segini ini ikan masih baru diprogres, ikan belum bermental. Kalau kalian yang langsung pakai background hitam, takutnya ikan itu kesusahan untuk dilatih mentalnya karena ikan tidak fokus ke depan. Kalau ikan yang tanknya pakai background hitam, biasanya ikan itu cenderung fokus di bayangan ikan sendiri. Makanya saya sarankan pakai background putih saja. Kalau untuk pasir, kalian bebas mau pakai pasir merah ataupun pasir hitam. Utamakan pasirnya pakai pasir yang halus saja, karena kemungkinan ikan ini gesek-gesek itu sangat besar. Kalau kalian yang pakai pasir yang terlalu besar, biasanya ikan gesek itu langsung ada sisik yang lepas, ada yang sobek, ada yang luka, dan bisa tumbuh jamur. Jadi saran saya mending pakai pasir halus saja. Kalau yang tidak mau pakai pasir itu lebih aman, tapi usahakan bawahnya dikasih skotlet ataupun alas yang berwarna merah ataupun berwarna hitam. Lalu kalau untuk pemakaian filter, saya sarankan ikan segini nggak usah pakai filter dulu, nggak usah pakai aerator, karena ya yang jelas terganggu. Ikan sekecil ini mending kita poloskan dulu saja, nggak usah dikasih ornamen, nggak usah dikasih pembersih air, nggak usah pakai alat-alat yang mengakibatkan getaran pada akuarium. Karena kalau ikan ukuran segini dia ada getaran di akuarium itu, biasanya kita kesusahan untuk menaikkan mentalnya. Kalau dari lampu mending pakai lampu redup aja, nggak usah pakai lampu yang terlalu terang, karena ikan segini kalau dia tiba-tiba tumbuh wet spot dan kita lupa mematikan lampu, dan lampu kita adalah lampu yang terang, biasanya wet spotnya itu langsung berontok sampai ke ekor. Jadi pakai lampu yang redup saja. Nah, mungkin cukup sekian dulu video kita kali ini tentang Channa auranti CB dari Cina. Besok kita mau mereview sekaligus mengambil Channa auranti Fajar Arif. Kita tunggu videonya. Cukup sekian, kalau ada salah-salah kata silahkan dikoreksi. Saya akhiri, wassalamualaikum, salam dari Wonosobo.